potongan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ungkapan yang sedikit menggugah logika kita. Itu najis keluarnya di mana? Keluarnya di dua tempat, lewat di depan dan lewat di belakang. Kita paham itu. Oke, kita beristinja, mencucikannya. Biar satu laut kita pakai mencuci tempat keluarnya tinja itu, tapi tidak berwudu, tidak bisa dikatakan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi pada malam hari ini kita bersama di tempat yang berberkah ini, salat maghrib berjamaah, berzikir berjamaah dan berdoa berjamaah, serta bermajlis berhalaqah berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita yang punya kesempatan, punya kemauan dan punya kekuatan untuk hadir di tempat ini. Kemudian mari senantiasa kita meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita semakin berberkah dan dikategorikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh syafaat di hari kemudian kelak. Malam hari ini kita akan membaca ayat 256 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk masuk mengikuti sebuah agama, salah satu agama. Sesungguhnya jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar terhadap tagut, perbuatan-perbuatan melampaui batas,
kemudian beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang amat sangat kuat, yang tidak akan pernah putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Potongan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ungkapan yang sedikit menggugah logika kita. Menggugah logika sehat manusia untuk bekerja secara aktif dan efektif untuk menerima pernyataan ini. Karena seolah-olah kalau kita mau berpikir pendek, agama ini sebuah hal yang amat sangat mendasar. Kenapa tidak dipaksakan? Tetapi tidak mungkin Allah mengeluarkan sebuah pernyataan kalau bukan pernyataan yang benar. Itulah tadi kita mengatakan ungkapan ini, potongan ayat ini agak menggugah logika sehat manusia untuk mau bekerja secara aktif dan efektif sehingga bisa menerima pernyataan Al-Quran ini. Pernyataan-pernyataan Al-Quran terhadap sesuatu pasti telah teruji akan kepastian kebenarannya, dan pasti menjamin kebahagiaan manusia. Nah, sekarang kalau demikian adanya, maka akal sehat manusia ini harus ditundukkan untuk menerima secara tulus kebijakan tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah keyakinan yang utuh, yakin seyakin-yakinnya bahwa segala ketentuan Allah pasti benarnya dan pasti tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Pasti itu. Nah, akan halnya dengan ketentuan yang berada di luar wilayah akal manusia, sekiranya akal kita ini berhadapan dengan sesuatu yang betul-betul di luar jangkauan akal kita, maka itu dipahami sebagai sebuah doktrin keimanan, ya, sebuah doktrin. Betapa banyak ketentuan-ketentuan yang berada di luar wilayah akal kita. Kita ambil contoh persoalan berwudu saja, berhadas, ya. Itu najis keluarnya di mana? Keluarnya di dua tempat, lewat di depan dan lewat di belakang. Kita paham itu. Oke, kita beristinja, mencucikannya. Biar satu laut kita pakai mencuci tempat keluarnya tinja itu, tapi tidak berwudu, tidak bisa dikatakan suci.
Nanti kalau suci ketika dibasuh tangan, dibasuh muka, dibasuh kepala, dibasuh kaki, baru suci. Ya. Bagaimana akal bisa menerima hal seperti itu? Ya. Membasuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Dan itu kan wajibnya wudu. Telinga, sunnah itu. Tapi bagus kalau kita lakukan. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu yang bisa menerimanya adalah sebuah doktrin keimanan. Doktrin keimanan yang merupakan bahagian daripada institusi-institusi kebenaran dalam diri manusia. Nah, dalam hal ini akal tidak bisa memaksakan diri untuk mencapainya. Kalaupun itu dilakukan, maka tunggu kebinasaannya. Ya. Serba mau dirasionalkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dimampu kita rasionalkan. Ya, sama dengan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita biasa mengatakan bahwa semati-matinya benda pasti memiliki kehidupan. Semati-matinya benda itu pasti memiliki kehidupan. Tegel, karpet, ini benda mati, tapi punya kehidupan. Siapa yang menyatakan? Rasulullah. Di mana buktinya itu? Kalau sembahyang sunat pindah lagi. Untuk apa? Pindah-pindah begitu. Untuk bisa menjadi saksi. Bagaimana benda mati seperti ini bisa menjadi saksi secara akal? Tapi harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Sebagai sebuah kebenaran. Nah, begitu juga pernyataan Al-Quran ini, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, kita melihat bahwa agama dengan segala doktrin kebenarannya, dengan segala logis aturannya, sesungguhnya jalan kehidupan manusia dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fitrah kejadian manusia. Dan menjadi kebutuhan yang sangat prinsipil. Dan bisa kita mengatakan bahwa justru agama ini bahagian yang utama dari diri manusia, dalam diri manusia ini. Dengan demikian amat sangat nyata kebenaran yang dibawa oleh agama ini. Begitu juga sebaliknya, kalau nyata kebenarannya, maka juga nyata bahayanya kalau kita tidak mengikutinya. Logika berpikirnya begitu. Kalau agama ini nyata kebenarannya, nampak dirasakan oleh manusia manfaatnya agama, nyata, maka mudaratnya juga nyata. Kalau tidak
dijalankan. Ya. Agama tidak membutuhkan kita ada paksaan. Ya. Ada yang pernah bertanya, kenapa Allah tidak menggunakan sifat qaharnya? Itu sifat qahar itu qahar maha memaksa. Maha memaksa. Kenapa Allah tidak gunakan saja sifat qaharnya? Kita dipaksa semua saja menjadi orang Islam, dan setelah itu kita dipaksa lagi menjadi beriman semua. Ya. Kan ada sifat qaharnya Allah. Betul ada sifat qaharnya Allah. Tapi Allah tidak mau disembah dalam keadaan terpaksa. Ya. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan, luntur keikhlasannya. Luntur keikhlasannya itu kalau sesuatu yang dipaksakan. Substansi agama ini adalah ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan, maka ketulusan keikhlasannya itu gugur, hilang. Kalau begitu apakah kita harus pesimis, bermasa bodoh terhadap anak kita? Jangan ajaran, jangan paksa, ada paksaan dalam agama. Ya. Ini kan pemikiran konyol namanya itu. Didiklah anak ini untuk bisa berpikir dengan jernih, sehingga ia bisa menemukan, menikmati sendiri nikmatnya namanya agama. Ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan, wah, la ikraha fiddin. Kalau begitu terserah kau nak mau apa, tidak ada urusan dengan Belanda. Wah, ini payah ini. Didik otak-otaknya anak kita untuk bisa berpikir sehingga ia bisa menerima dengan secara logik kebenaran agama. Didik hatinya anak kita supaya ia bisa menikmati nikmatnya hidup dengan agama. Jangan masa bodoh. Kan ada Nabi mengatakan, kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, kalau yang melukis pada diri anak itu adalah paham-paham sekuler, maka jadi sekuler lah. Ya. Kalau yang melukis pada diri anak kita ini dengan paham-paham liberal lah. Jadi sekarang mari kita melukis pada dirinya anak kita. Karena anak kita ini ibarat kertas putih, bersih, suci. Jangan kita mau dilombai oleh yang lain dalam memberi lukisan-lukisan indah dalam diri anak kita. Jadi begitu kita memahami la ikraha. Wah, tidak ada paksaan lagi, terserah nak mau apa. Wih, bukan dididik anak itu supaya ia bisa menerima secara logis, dan agama ini adalah sebuah logika. Tentang doktrinnya agama ini
didiklah hati mereka, anak-anak kita ini, supaya bisa merasakan kebenarannya, sehingga dengan demikian anak ini bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata agama adalah sungguh sangat mulia. Ya. Kita biasa berkata begini, sebenarnya kebenaran agama itu ibarat sebuah keindahan yang senantiasa menarik untuk dinikmati. Ya. Saya pernah menulisnya itu. Jadi kebenaran agama ibarat sebuah keindahan yang senantiasa menarik untuk dinikmati. Ya. Kita pernah menemukan sebuah keindahan-keindahan dalam kehidupan ini, tidak pernah ada bosan-bosannya untuk menikmatinya. Coba lihat kita itu penggemar cincin. Ya. Tidak pernah itu bosan. Dia menikmati keindahan yang tidak pernah bosan. Nah, kebenaran agama ini sudah kita nikmatikah? Sudahkah kita menikmati itu kebenaran kita beragama? Sejenak pun kita tidak pernah mau meninggalkannya. Begitu kita meninggalkannya, rasanya menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Sehingga orang yang menyatu hatinya dengan agama sangat sakit hatinya kalau dia meninggalkan ajaran-ajaran agama sekecil apapun itu. Ibaratnya suasana terang di pagi hari sangat nyata bagi mereka yang mempunyai mata hati. Ya. Jadi seseorang yang telah mendapat hidayah agama, pada hakikatnya dia telah menemukan kebenaran sejati. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah menemukan, jangankan agama, yang bisa menuntun untuk mendapatkan agama jauh. Itu kan dalam suratul Kahfi begitu. May yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyidan. Siapa yang dibutakan hatinya untuk menemukan kebenaran, falan tajida lahu waliyan mursyidan, tidak akan pernah kau menemukan yang bisa membimbingnya untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian, kehadiran orang mulia dalam kehidupan kita ini menjadi sebuah persyaratan mutlak. Saya ulangi, keberadaan seorang wali Allah dalam kehidupan manusia ini menjadi sebuah keniscayaan. Keniscayaan mutlak itu. Siapa yang bilang itu? Al-Quran. Kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar.
Bagaimana caranya bisa mendapatkan jalan yang benar? Ikuti contoh yang dikasih oleh Allah. Siapa itu? Orang yang telah kau beri nikmat, ya Allah. Apakah tidak menunjukkan kepada perlunya kita ini melihat contoh? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu, ya jalannya orang yang kau telah beri nikmat. Berarti itu contoh. Kan contoh begitu. Makanya kalau kita berdoa, perbaiki cara berdoa. Berikanlah kami hidayah, ya Allah, seperti halnya hidayah yang telah kau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri hidayah. Kalau kita berkata, berikanlah hidayah kepada aku, tidak salah, tidak salah. Cuma yang kita takutkan jangan sampai tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau hidayah yang engkau telah berikan kepada orang-orang yang kau cintai sudah pasti benarnya. Bisa dipahami. Saya beritahu, saya ulangi lagi. Ya. Kita memohon kepada Allah, terimalah solatku ya Allah. Titik. Ya, titik. Mana kira-kira yang lebih seru dibanding kita berdoa, ya Allah, terimalah solatku seperti halnya engkau menerima solatnya orang-orang kekasihmu. Nah, magani. Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Allah sendiri yang mengajar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mana itu? Ya, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi kalau begitu, kehadiran contoh mutlak. Nah, tapi masih muncul persoalan baru. Kalau kita beri mengatakan bahwa berikanlah kami jalan, tunjukkan hidayah sepertinya engkau telah beri hidayah kepada orang-orang yang kau beri nikmat. Pertanyaannya kita, itu mengikuti orang seperti itu, apanya yang mau diikuti? Nah, dalam kehidupan manusia ini, di dalam salah satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan, al-qalibu lahu amalun wal qalbu lahu amalun. Organ tubuh manusia ini memiliki perbuatan. Hati manusia juga memiliki perbuatan. Nah, kalau begitu yang mana yang kita mau ikuti? Apakah perbuatan organ tubuhnya orang-orang yang telah diberi hidayah saja mau diikuti? Tidak mungkin. Kalau hanya menunjuk kepada perbuatan organ tubuh manusia, zahirnya gampang, gampang sekali. Kalau sujud, orang sujud tomak. Kalau berdiri kilat. Kalau duduk kilat. Kalau membaca, alhamdulillah baca tongki lagi. Itu semua bisa jadi contoh, bisa jadi tiru. Tapi perbuatan hati seseorang bisa kita tiru? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi bisa dipelajari.
Tapi tidak mau ditiru, tidak bisa. Saya sering ambilkan contoh gini. Wah, karena mungkin saya lihat si A, teman baikku, wah, bagusnya tawakalnya ini orang. Ahli zikir, duduk, tenang, tafakur, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat bisa dicontoh. Duduk bisa dicontoh. Baca sikir-sikir bisa dicontoh. Tapi apakah sama dengan perbuatan hati kita dengan hati yang kita mau contoh? Jangan sampai teman kita itu sudah tafakur nih, tapi kita masih menghayal. Tidak bisa dicontoh, tapi bisa ditiru, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bagaimana menemukannya juga itu? Berkhidmatlah kepada seorang guru. Berkhidmat. Itu berkhidmat, bahasa Bugisnya itu berkhidmat, mateting. Mateting. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya itu berkhidmat, mateting. Memang tinggal bersama guru untuk menemukan penguatan spiritual. Karena itu hanya melalui itu tidak bisa tidak melalui kitab, tidak melalui kitab. Coba lihat itu ada, kalau mau jadi dokter orang, ada kan namanya koas. Itulah namanya marketing. Salah satu makna kecil dari marketing itu koas. Sekalipun kau sudah lulus dokter, tapi mesti kau menjadi koas dulu. Apa yang mau dicari di situ? Salah satu adalah kekuatan rohani yang bisa mengalir di situ. Bukan mengalir dari kitab, bukan mengalir dari tulisan. Nah, jadi dengan demikian orang yang bisa mendapatkan hidayah agama, nikmatnya agama, sakit perasaannya sekiranya ada sesuatu yang tertinggal dalam kehidupan. Sekiranya ada perbuatan yang kita sudah nikmati enaknya sebuah pekerjaan, sangat berhati-hati supaya kita tidak kehilangan momen untuk menemukan pekerjaan itu. Ya. Makanya kalau kita mengatakan, menerjemahkan Al-Quran, berzikirlah kepada aku akan berzikir kepadamu. Ini saya takut jangan sampai kalau terjemahan ini dia tidak menikmati namanya zikir. Tapi harus kita terjemahkan, kalau mau menikmati nikmatnya zikirnya Allah pada dirimu, jangan pernah berhenti berzikir. Nah, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa kitab suci, dan diturunkan kepadanya, disebarkan kepada umatnya, manusia secara keseluruhan, itu sebagai suatu jalan untuk bisa menikmati nikmatnya agama.
Nah, kalau seseorang itu telah mendapat pendidikan seperti itu, makanya turunlah Al-Quran. Wa qulil haqqu min rabbikum. No? Qul haqqu min rabbikum. Di suratul Kahfi. Katakanlah bahwa kebenaran itu ada pada Allah. Itu hanya ditentukan seperti itu. Baru Al-Quran mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau ingkar silakan. Bagi orang yang telah menikmati nikmatnya kebenaran Allah Subhanahu wa taala, biar satu dunia seluruh kafir tidak mau. Tidak mau. Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Orang yang tidak menemukan nikmatnya seperti itu, kabeleng-peleng itu, disuruh ke sini ke sana lagi, disuruh ke sini lagi, nah, karena tidak menemukan nikmatnya kehidupan beragama. Ini Al-Quran sangat rasional sekali, sangat rasional, sangat sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri, menghargai kemuliaan manusia. Silakan. Nah, kita sekarang berpikir, adakah orang yang mau beriman, adakah orang yang mau kafir? Pasti orang yang memilih beriman karena dia telah merasakan nikmatnya. Yang mau kafir pasti juga mau kafir karena dia telah merasakan nikmatnya kafir. Ya. Ya, memang ku menikmati nikmatnya kafir di dunia ini, tapi pada selamat di akhirat. Mengapa banyak orang tidak mau tinggalkan korupsi? Karena dia telah menemukan nikmatnya ini, nikmat sesaatnya, enaknya. Iya, tapi sekarang nah, begitu juga sebenarnya bagi orang yang beragama yang telah menemukan nikmatnya hidup, itulah orang merdeka. Tidak ada. Jadi ulama kita berkata begini, kalau mau menemukan jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupan yang kau hadapi, ikhlaslah. Man akhlasa takhallasa. Siapa yang mengikuti pola hidup keikhlasan, ia akan terlepas dari berbagai macam persoalan kehidupan. Ini pernyataan Al-Quran. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya ditumpahkan pintu keluar, jalan keluar, tapi juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah dikasih jalan keluar, dikasih lagi rezeki yang tak disangka-sangka dari mana usahanya. Makanya ada fenomena yang sangat-sangat memprihatinkan kita ini. Wah, kalau seandainya disuruh memilih mau masuk sekolah agama atau sekolah yang sekolah umum. Begitu memilih sekolah agama, kenapa kau pilih sekolah begini? Ini kan ada fenomena begini. Tidak ada masa depannya. Itu terasa bagi ini orang yang tidak menikmati nikmatnya agama. Dia hanya menikmati nikmatnya neraka, orang yang begini. Tidak ada masa depannya. Apakah yang kau cari?
Jadi kenapa Allah berkata wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min man syaa'a falyakfur? Karena manusia itu memiliki kemampuan dengan kekuatan institusi kebenaran pada dirinya untuk memahami konsekuensi keberimanannya dan bisa memahami konsekuensi kekafirannya. Kira-kira kalau kita sudah paham konsekuensi kekafiran, masih mau ke situ? Tidak mungkin. Begitu juga kalau kita sudah memahami konsekuensinya keberiman kita, mau ke situ? Mau. Tapi persoalannya manusia ini ya, kalau baru berpikir-pikir secara abstrak masih tanda tanya. Kecuali kalau nampak di depan mata baru. Makanya manusia sekarang ini banyak lebih percaya Google Map dibanding Al-Quran. Ya, tidak salah, kita tidak salahkan kita mengikuti Google Map kalau memberikan kemudahan. Tapi yang kita permasalahkan adalah adanya gejala lebih mempercayai Google Map. Google Map berkata 100 meter ke depan belok kanan. Dengan penuh ikhlas, tulus, patuh, tunduk dan taat belok kanan. Tidak ada protes. Tidak ada protes. 50 meter ke depan berputar lagi. Akhirnya itu berputar. Putar. Al-Quran berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana ma, tidak ada ya Allah yang kau ciptakan sia-sia. Percaya ke enggak ini? Oh, kalau ditanya percaya. Tapi begitu muncul kenyataan yang dia tidak sesuai dengan keinginannya, wah, tunggu dulu. Itu langsung belok itu keyakinan. Apa yang membelokkan itu? Ini namanya manusia terpedaya. Makanya Al-Quran menegur dalam Al-Quran itu, ma gharraka bi rabbikal, apa yang membuatku terpedaya? Kamase. Apa yang membuatku terpedaya? Ma gharraka bi rabbikal karim, la yaghurrannakum billahil gurur. Banyaknya larangan, tapi kita tidak percaya itu. Dia paham, tapi dia tidak bisa lakukan. Ini yang menjadi masalah. Dia tahu benar, tapi tidak mau melakukan yang benar. Ini manusia apa namanya ini? Begitu seseorang telah memaklumkan dirinya sebagai umat Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti harus siap menyatakan dirinya terhadap konsekuensi-konsekuensi yang dilahirkan dari pernyataan itu. Pasti benar. Jaminan Allah. Akhirnya muncul lagi fenomena-fenomena kehidupan sekarang ini. Dari dulu seolah-olah, mohon maaf ini yang pegawai negeri, seolah-olah hanya satu-satunya jalan rezekinya Tuhan hanya melalui pegawai negeri. Iya, kasihan berpikir seperti itu. Di mana nikmatnya? Kapan orang pikirannya hanya mengatakan bahwa satu-satunya jalan
untuk mendapatkan rezeki Allah menjadi pegawai negeri. Inilah orang tersiksa hidupnya ini. Orang tersiksa, menentang Allah, tersiksa. Kapan dia tidak menjadi pegawai negeri? Oh, gelisah terus. La haula wala quwwata illa billah. Ada dan bisa dibuktikan. Ada yang pernah datang ke rumah saya menangis begitu, karena dia salah pilih. Pokoknya tidak bisa kalau tidak aku begini. Dia tinggalkan ini, dia tinggalkan ini. Harus mau sekali dari pegawai negeri. Saya beri contoh, Nanda. Saya ini umurku sudah 65 tahun. Ada tonji istriku, ada tonji anakku, ada tonji rumahku, ada tonji mobilku. Pernah tonjak haji berkali-kali, bukan tonjak pegawai negeri. Kenapa tidak? Makanya mari kita menikmati nikmatnya agama ini, aman dunia, persilatan itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.